Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17, Perbankan Syariah 5D dengan anggota 1 Afrida Nurfaiza Amara, 2 Alvina Kisdayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen risiko pasar IKNB. Yang pertama, pengertian risiko pasar IKNB. Manajemen risiko pasar adalah risiko yang muncul atau timbul dari perubahan suatu harga pasar, posisi dalam keuangan, serta akun administratif dalam bentuk perubahan risiko pasar dan perubahan umum lainnya, yang mana dalam kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga opsional. Menurut Bambang 2017, risiko pasar merupakan risiko berupa kerugian pada perdagangan. Kerugian itu muncul dengan adanya sebab akibat terjadinya perubahan harga pasar aset dan liabilitas tersebut. Dalam melakukan segala hal sesuatu, ada perlunya kita memperhatikan akibat atau risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah untuk melindungi perusahaan atau lembaga terhadap kerugian yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk risiko pasar IKNB. Yang pertama, General Market Risk. General Market Risk yaitu risiko yang dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan terkait dengan kebijakan yang mampu memberi pengaruh bagi sektor bisnis. Yang kedua, Specific Market Risk. Specific Market Risk adalah bentuk risiko yang dialami secara khusus yang mana hanya ada satu sektor atau sebagian lembaga atau perusahaan saja tanpa bersifat menyeluruh. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko pasar IKNB. Yang pertama, faktor fundamental ekonomi. Yang kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Yang ketiga, campur tangannya financial authorities. Yang keempat, pertimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kelima, likuiditas pasar. Dan keenam, suburnya kegiatan arbitrage. Yang keempat yaitu teknik pengukuran risiko pasar IKNB. Teknik pengukuran risiko pasar menggunakan deviasi standar yaitu hanya memerlukan dua parameter yaitu nilai rata-rata atau nilai yang diharapkan dan deviasi standarnya. Dengan dua parameter tersebut bisa menghitung probabilitas nilai tertentu. Yang kelima yaitu penerapan manajemen risiko pasar IKNB. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. A. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko mencakup aktivitas harian, jangka menengah, dan jangka panjang. B. Sumber daya manusia. Kualitas manusia pelaksanaan terkait risiko pasar harus memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor yang memengaruhi risiko pasar. Yang ke-C, organisasi manajemen risiko pasar. Dalam rangka melengkapi komite manajemen risiko terkait pengelolaan risiko pasar, perusahaan dapat memiliki komite manajemen aset dan kewajiban atau Asset and Liabilities Management Committee atau ALCO. 2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang pertama, strategi manajemen risiko. 2. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Ketiga, kebijakan dan prosedur serta limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Yang pertama, identifikasi risiko pasar. Yang kedua, pengukuran risiko pasar. Ketiga, pemantauan risiko pasar. Dan keempat, pengendalian risiko pasar. Yang keenam yaitu mitigasi risiko pasar IKNB. Yang pertama, melakukan hedging atau lindung nilai atas posisi yang dimiliki. Yang kedua, membatasi jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diizinkan. Yang tiga, melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar, instrumen yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan risk appetite perseroan. Yang ketujuh yaitu jenis-jenis risiko pasar IKNB. Yang pertama, risiko suku bunga. Merupakan risiko kerugian pada posisi keuangan karena perubahan suku bunga. Yang kedua, risiko nilai tukar. Merupakan risiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas. Yang ketiga, risiko ekuitas. Merupakan risiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai ekuitas dan mencakup seluruh posisi ekuitas pada kategori AFS. Yang keempat, risiko komoditas. Merupakan risiko kerugian pada posisi keuangan akibat perubahan nilai komoditas. Risiko transaksi nilai tukar atas seluruh posisi falas, badan raja baik trading maupun backing book.
Yang terakhir yaitu contoh kasus risiko pasar IKNP. Specific market risk yaitu risiko yang hanya dialami secara khusus pada sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Kasus ini termasuk dalam kebijakan yang diberlakukan pada sektor industri, yaitu rokok. Sesuai dengan pembahasan studi kasus di atas, PT Gudang Garam ikut merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat menurunnya laba bersih perusahaan yang akan berdampak pada pembagian dividen pada para pemegang saham, serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan produk serta pendapatan perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Gudang Garam untuk menanggulangi risiko tersebut adalah dengan melakukan kebijakan penawaran pensiun dini kepada para karyawannya, terutama karyawan borongan, sigaret, kretek tangan, dan operasional dengan alasan untuk mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang akibat bertambah ketatnya peraturan industri rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian video dari kelompok 17, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.